Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Pak Dimas Adityo. Nah, baik. Untuk hari ini, untuk kelas 11, kita akan mengenal tentang pengenalan internet. Internet, tentu kata ini sudah tidak asing lagi bagi Anda, bukan? Di zaman sekarang, internet hampir menjadi kebutuhan dari sebagian besar penduduk dunia, baik di negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara berkembang. Internet menjadi salah satu alternatif sarana komunikasi di samping pos dan telepon. Selain itu, internet juga menyediakan berbagai macam informasi, menjadi media bisnis, pendidikan, hiburan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, orang sering menyebut istilah-istilah seperti e-commerce, e-banking, dan e-learning, yang semuanya adalah teknologi berbasis internet. Internet, sejarah, dan perkembangannya. Itu judul yang akan kita bahas. Apakah sebenarnya internet itu? Bagi yang sudah mengenal atau memakai internet sebelumnya, tentu bayangan yang muncul adalah seseorang yang sedang duduk di depan komputer untuk mengakses informasi yang berasal dari tempat lain atau komputer lain secara langsung. Orang tersebut berkomunikasi secara langsung dengan orang yang berada di tempat lain dan juga sedang menggunakan komputernya. Dan bayangan tersebut, bagian mana yang disebut internet? Apakah komputer-komputer yang saling berhubungan saja sudah bisa disebut internet? Pengertian umum, internet adalah kumpulan global dari orang-orang dan jaringan komputer besar dan kecil yang semuanya tersambung, baik oleh ribuan kilometer kabel atau sambungan telepon, yang semuanya dapat saling berkomunikasi. Asal-usul internet bermula dari suatu proyek bernama ARPANET, yang disponsori oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Departemen ini tertarik untuk mengembangkan suatu jaringan komputer yang dapat digunakan untuk membawa pesan militer atau pemerintah jika sewaktu-waktu terjadi perang nuklir. Proyek ini bermula tahun 1968. Pada awalnya, tujuan dari ARPANET adalah menghasilkan suatu jaringan besar yang dapat menghubungkan komputer pada jarak yang sangat jauh. Akan tetapi, hal ini sulit dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat menggabungkan berbagai tipe jaringan menjadi suatu sistem yang besar. Proyek inilah yang menjadi konsep munculnya Internet Network atau Internet. Agar komputer-komputer dalam jaringan tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain, diperlukan suatu aturan tertentu yang disebut dengan protokol. Sebelum tahun 1983, ARPANET menggunakan protokol NCIP, Network Control Program, untuk rangkaian pusatnya. NCP adalah sebuah protokol atau aturan untuk berbagi file dalam jaringan berbasis sistem operasi. NetWar, yang merupakan produk dari perusahaan Novell Inc. Pada awal tahun 1983, tepatnya 1 Januari 1983, ARPANET mengganti protokol rangkaiannya menjadi TCP atau IP. Protokol inilah yang digunakan oleh internet sampai hari ini. Sehingga peristiwa ini menjadi awal dari internet yang kita kenal sekarang. Pada awal tahun 1990-an, internet berkembang dan menyambungkan sebagian besar pengguna jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia. Manfaat internet pun terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Secara garis besar, manfaat dari internet adalah sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi. Internet memungkinkan terjadinya komunikasi yang super cepat antara suatu pihak dengan pihak lainnya tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Hal ini dimungkinkan karena jangkauan internet yang telah mengglobal. Asal kita mengetahui alamat seseorang atau suatu lembaga di internet, kita dapat mengirim informasi kapan saja dan kemana saja di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat dan cara yang sangat mudah. Internet juga dapat menghemat biaya komunikasi yang harus dikeluarkan. Yang kedua ada informasi. Seperti telah disinggung sebelumnya, komputer yang terhubung ke internet begitu banyak jumlahnya.
Masing-masing komputer memiliki kandungan informasinya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, gabungan seluruh informasi di internet sangatlah luar biasa. Oleh karena itu, gabungan seluruh informasi di internet sangatlah luar biasa. Internet merupakan sumber informasi yang melimpah, yang terus berkembang seiring dengan makin berkembangnya internet itu sendiri. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksudkan di sini adalah suatu proses menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau teamwork. Anggota tim dapat terdiri atas berbagai macam ahli dalam berbagai bidang ilmu yang tersebar di seluruh negara di dunia. Internet merupakan media yang sangat membantu proses kolaborasi, yang biasanya terhambat oleh ruang dan waktu. Melalui internet, kita dapat melakukan suatu konferensi dengan berbagai pihak dimanapun mereka berada. Kita bahkan dapat mengerjakan suatu pekerjaan secara bersamaan melalui internet. Oke, baik, itu adalah materi untuk hari ini tentang internet dan manfaatnya internet. Selanjutnya, dan minggu depan di pertemuan kedua, nanti kita akan membahas lebih jauh tentang internet. Terima kasih. Segitu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sakit-sakit.